ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Asil TV di mana saja berada, hafizakumullah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, begitu banyaknya nikmat yang kita rasakan setiap harinya. Walaupun kita mungkin memandang itu adalah kecil dan sedikit, akan tetapi yang sedikit tersebut kalau tidak diberikan oleh Allah, tentunya kita tidak akan merasakan nikmat. Apalagi Allah Subhanahu wa taala Al-Barrur Rahim, yang maha baik, yang maha penyayang. Ar-Rahman, yang maha pengasih, memberikan kepada manusia begitu banyak nikmat yang sangat wajib, sangat pantas disyukuri oleh setiap manusia. Terlebih lagi kita kaum muslimin yang beriman kepada Allah, yang beragama dengan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini adalah nikmat yang terbesar yang wajib kita selalu menyadarinya dan mensyukurinya. Semua takdir Allah, apapun yang kita lakukan dari gerakan kita, tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Apapun yang kalian kehendaki tidak akan bisa kecuali dengan kehendak Allah, Rabb yang menciptakan, yang memiliki dan mengatur alam semesta. Maka selalulah bersyukur kepada Allah atas nikmat ibadah, nikmat iman. Nikmat Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita dan anggota tubuh kita untuk selalu mengingat Allah dimanapun kita berada, untuk selalu menambah ilmu agama, untuk belajar Islam, agar semakin terang jalan di dalam kehidupan di dunia ini sampai ke akhirat kelak. Maka seorang yang menyadari bahwa ilmu agama akan menyelamatkan hidupnya di dunia dan di akhirat, akan membuat dia bahagia, ilmu agama yang akan menuntun dia kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang benar, bahkan yang akan menuntun dia masuk ke dalam surga,
maka tentunya dia tidak akan berhenti menuntut ilmu, tidak akan berhenti dia mempelajari agama Islam. Kalau seandainya kita memberikan semua waktu kita dalam 24 jam untuk membahas ilmu agama, itu tidak cukup. Umur kita yang terbatas. Bagaimana bisa seorang muslim dan muslimah tidak semangat dalam menuntut ilmu, malas? Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat dalam rasa syukur kita selalu berikan hanya kepada Allah ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu bermudzakarah, selalu mengingatkan di dalam kebenaran dan kesabaran. Baiklah kaum muslimin dan muslimat pemirsa Asel TV di mana saja berada, hafizakumullah taala, pada petang Rabu pada hari ini kita dapat bertemu kembali tanggal 29 Oktober 2025, 7 Jumadil Ula 1447 Hijriah. Akan melanjutkan bahasan kita dalam silsilah ilmiah bersama bait-bait syair yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala, yaitu Al-Manzumah Al-Mimiyah. Pada sore hari ini kita akan memasuki bait syair yang ke-85. Sebagaimana sudah kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya dan sebelumnya juga, bahwa ini adalah nasihat dari seorang ulama kepada kita kaum muslimin, terkhusus bagi para penuntut ilmu yang menggali ilmu agama. Maka ada hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan. Di antaranya telah berlalu pembahasan demi pembahasan, dan di antaranya adalah bait syair yang ke-85 yang akan kita dengarkan berikut ini. Qala Nazim rahimahullah, berkata Syekh Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala dalam susunan bait syairnya Al-Manzumah Al-Mimiyah, yang diakhiri setiap baris bait syair diakhiri dengan huruf mim. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, lawahidun bika yahdihil ilahu lada khairun ghadan laka min humrin minan na'ami. Sungguh satu orang denganmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kamu merupakan wasilah, perantara Allah al-ilah, yang hanya dia berhak untuk diibadati. Dia yang memberikan petunjuk kepada seseorang melalui perantaraanmu, wahai seseorang. Yang demikian itu khairun, adalah lebih baik dan sangat lebih baik untukmu. Walaupun kamu memiliki ataupun mungkin kamu betul-betul akan mendapatkan sesuatu yang sangat berharga dari kehidupan dunia ini, dari harta dunia, min humrin na'am, dari onta merah, dari onta yang sehat gemuk, yang disebutkan oleh para ulama merupakan harta yang paling berharga di tengah-tengah orang Arab kaum muslimin, terkhusus di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kalau kita katakan ibaratnya adalah seperti kendaraan mobil atau kendaraan yang mewah. Bahkan kalau kita katakan lebih baik daripada seorang itu mungkin memiliki pesawat terbang pribadi, apalagi hanya sekedar mobil mewah. Seorang mendapatkan petunjuk melalui dirimu, hai kaum muslimin, ini merupakan kenikmatan yang besar. Ini merupakan pahala yang sangat besar. Kalau kita kaitkan dengan wasiat untuk para penuntut ilmu yang beliau telah sampaikan banyak poin sebelumnya,
ini juga harus dipraktekkan. Kita bukan hanya sekedar menuntut ilmu, kita amalkan lalu untuk pribadi kita sendiri. Memang berpahala. Memang Anda akan mendapatkan pahala yang banyak. Memang Anda benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bisa kita katakan ada faktor-faktor dari luar amalan pribadi kita yang juga akan menghasilkan pahala yang besar. Bahkan tidak perlu jerih payah, tidak perlu pengorbanan dengan harta. Walaupun harta juga memberikan pengaruh, juga salah satu wasilah untuk seseorang akan tertarik kepada agama Islam dengan memberikan hadiah. Seseorang yang muslim, yang masih muslim mungkin, yang dia meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah, lalu kita menggunakan harta kita, memberikan bantuan berupa harta dengan niat agar kita bisa menasihatinya, agar bisa kita mengajaknya kepada ajaran Islam, kepada kebenaran, agar dia mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya semua, kalau dikatakan seseorang, mungkin ada banyak orang yang tidak punya harta mungkin, tetapi pekerjaan dalam dakwah mengajak manusia kepada Allah, kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada Al-Quran dan sunnah, kepada jalan yang lurus, semua kita bisa melakukannya tanpa ada modal harta. Karena cukup dengan ucapan lisan, dengan nasihat, yang dikatakan dakwah ilallah. Alangkah besarnya pahala yang akan didapati oleh seorang yang, apalagi dia sudah banyak menuntut ilmu dan banyak ilmunya, alangkah banyaknya juga dia akan menghasilkan pahala berikutnya. Ketika dia menuntut ilmu saja, itu sudah pahala yang banyak yang dia dapatkan. Apalagi ketika dia juga menyampaikan ilmu yang dia dapatkan. Sebagaimana kita mengetahui dari hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang, jadi ini termasuk faktor untuk menyempurnakan iman. Belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya tersebut mendapat sesuatu sebagaimana dia mencintai sesuatu itu dia juga dapatkan. Dan sesuatu yang paling berharga di dunia ini sampai datangnya kematian adalah hidayah Allah. Adalah petunjuk kepada jalan yang lurus. Bukan berbentuk materi, bukan harta benda. Memang benar seorang itu misalnya bersedekah, seorang itu membantu, seorang itu dia sangat antusias, dia ingin memberikan kebaikan sebagaimana kebaikan itu sudah dia dapatkan, dia ingin berikan kepada orang lain. Ini berpahala. Tetapi sifatnya hanya dunia. Maka kalau seandainya bentuknya hanya makanan, kendaraan dan yang lainnya bentuknya harta, kalau sudah habis maka tidak akan berbekas lagi. Maka tidak akan dapat pahala karena sudah tidak ada lagi. Berbeda dengan hidayah Allah. Petunjuk kepada agama, kepada kebenaran. Orang itu meyakini bahwa dia wajib beragama, tidak boleh dia tidak beragama. Karena dia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Tidak boleh dia menjadi orang ateis, tidak boleh dia menjadi orang yang tidak beragama. Tetapi agama pun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu, yaitu agama Islam, agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada seseorang ketika Anda juga mengajak orang tersebut untuk mengambil jalan hidayah.
Seorang yang mendapatkan hidayah itu nikmat yang besar. Dia mengetahui kebenaran. Dia mengetahui wajibnya dia mentauhidkan Allah, wajibnya dia beribadah sampai dia mati. Dia mengetahui bahayanya kesyirikan, lawan daripada tauhid, menyekutukan Allah, menggantungkan diri kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, meyakini ada yang memberikan manfaat dan mudarat selain Allah. Maka dia tinggalkan ini dengan adanya dakwah kita, adanya nasihat kita. Lalu dia mendapatkan hidayah. Ini hidayah yang besar. Yang dulu mungkin kalau tidak diajak dia kepada tauhid, kepada sunnah, atau kepada tauhid yang terutama adalah perkara yang paling besar dalam agama Islam, agar dia jatuh, agar dia menjauhi semua bentuk kesyirikan, apalagi syirik besar. Maka kalau tidak ada sampai dakwah kepadanya, tidak ada orang yang mengajaknya, ketika dia sudah melakukan banyaknya perbuatan syirik, waliyadzubillah, bisa jadi dia akan mati dalam keadaan musyrik. Dia akan mati kekal di dalam api neraka, walaupun dia mengatasnamakan dirinya Islam. Orang yang diselamatkan oleh Allah mendapatkan hidayah Allah berupa tauhid, begitu juga mengamalkan sunnah, mengikuti ajaran Islam ini. Bukan hanya sekedar saya sudah beragama Islam tapi tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tentunya tidak. Kita mengikuti Rasulullah SAW dalam seluruh bentuk ibadah kita. Bahkan sunnah yang terbesar adalah akidah. Nah, itu adalah inti dakwahnya para nabi dan rasul. Tauhid, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah. Begitu juga mengikuti utusan Allah dari semua bentuk ibadah. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kalian wahai kaum muslimin, pada diri Rasulullah SAW ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, bahkan yang terbaik. Makanya kita selalu menyampaikan di awal khutbah atau di awal kajian, yang ini selalu diucapkan oleh Nabi SAW di hadapan para sahabatnya, fa inna khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagianya seorang, alangkah besarnya nikmat seseorang ketika dia mendapatkan hidayah kepada sunnah. Dan dia betul-betul menjauhi dalam urusan ibadah, yaitu menyelisih sunnah yang dikenal dengan amalan bid'ah. Orang yang mendapatkan hidayah kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, begitu juga banyaknya perkara-perkara dosa-dosa besar yang masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin di dunia ini. Allah menggerakkan hati kita untuk mengajaknya kepada kebenaran, untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa besarnya. Lalu dia bertaubat, lalu dia betul-betul hijrah, lalu dia mengamalkan kebaikan, lalu dia beribadah kepada Allah. Kita katakan pribadi orang ini saja, dia sudah luar biasa mendapatkan nikmat dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan orang yang mengajaknya? Tentunya orang yang mengajaknya lebih besar pahalanya daripada orang yang dia dakwahi. Makanya disebutkan di salah satu keutamaannya yang telah kita bacakan bait syair tadi yang ke-85. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, ini sarahnya sangat singkat. Poin yang ke-85 ini atau bait syair yang ke-85 ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah taala mengatakan di dalam mensarahkan bait syair yang ke-85 ini, beliau mengatakan ja'a fi sahihaini an Ali radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Telah ada hadis yang sahih, bahkan dikeluarkan di dua kitab hadis yang paling sahih yang sudah diakui oleh semua para ulama hadis dari dahulu, dari zaman mereka hidup sampai sekarang, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis yang akan dibacakan berikut ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis 2942, dan di dalam Sahih Muslim Imam Muslim membawakan hadis ini nomor hadis 2406 dari jalan sahabat yang mulia, keponakan Nabi, satu jalur keturunan kakek
dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak paman Nabi SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ayah Nabi SAW Abdullah, dan adik beradiknya diantaranya adalah Abu Thalib, paman Nabi SAW. Dan dia memiliki seorang anak bernama Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Sekalian menjadi menantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keturunan-keturunan yang ada di zaman sekarang, kalau benar keturunan Nabi Muhammad SAW adalah dari jalur Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu seorang anak yang pertama sekali masuk Islam ketika masih kecil, sudah masuk Islam. Ini luar biasa. Masa kecilnya sudah masuk Islam, menganut agama Islam. Ya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masih banyaknya orang dewasa, bahkan orang yang sudah tua tidak beragama Islam, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi di zaman ketika banyaknya anak-anak yang masih bermain-main. Tetapi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang dipilih oleh Allah untuk memeluk agama Islam di awal-awal dan dari golongan anak-anak. Maka beliau menjadi seorang khalifah. 4 khalifah yang sudah dijamin masuk surga semua mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Nabi SAW mengucapkan dengan lisannya. Dan tidak ada Nabi mencabut ucapannya ini sampai beliau meninggal. Berarti mereka adalah penduduk surga. Bahkan kalau ada perselisihan di antara sesama kaum muslimin, masalah agama atau masalah berkaitan dengan pemahaman agama, apalagi munculnya berbagai macam pemikiran, pemahaman, cara beribadah, supaya selamat hidup kita dan supaya selamat agama kita, maka Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Nabi SAW sudah sangat menjelaskan kepada kita dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala dalam hadis yang sahih. Nabi SAW menyebutkan bahwa akan terjadinya perselisihan, fitnah, perselisihan yang sangat banyak di antara kalian kaum muslimin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku, kepada jalan hidup ibadahnya Nabi SAW, ya, dalam praktek ibadahnya Nabi SAW, dalam beragamanya Nabi SAW, kita ikuti sunnah beliau. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, dan juga sunnah 4 khalifah yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala. Dan hadis ini termasuk hadis dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita sebutkan tadi, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam kitab sahih mereka. Ya, manaqib fadail Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala sangatlah banyak. Ya. Dan hadis ini dari jalan beliau. Kemudian beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi, perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat pemirsa Hasil TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalau kita katakan Rasulullah mengatakan sesuatu, tidak ada Rasulullah mengatakan demi Allah, itu sudah cukup bagi kita bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi adalah perkataan yang terbaik. Di dalam nasihat Nabi ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang itu mengikuti apa yang Nabi anjurkan, apabila seorang itu menjauhi apa yang Nabi larang. Apalagi ada penekanan dengan lapas sumpah. Nabi SAW dikatakan as-sadiqul masduq, jujur dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kejujurannya, tidak pernah berdusta. Apalagi kalau seandainya dia bersumpah, semakin besarlah keyakinan kita dan tidak ada keraguan apa yang akan disampaikan oleh Nabi SAW di dalam nasihatnya. Maka beliau mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ayyakuna laka humrun na'ami. Demi Allah,
Sungguhnya apabila Allah memberikan hidayah seorang laki-laki atau seseorang, satu orang saja, bika melalui perantaraanmu, kamu mengajak dia, kamu mendakwahinya, lalu dia mendapatkan hidayah, dan hidayah di tangan Allah bukan di tanganmu. Ini menunjukkan bahwa sehebat apapun seorang menyampaikan nasihat dengan bahasa yang bagus, ya, dengan bahasa yang menarik, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak akan dapat hidayah. Tapi kita disuruh berusaha, kita diperintahkan untuk berusaha. Allah Maha sanggup untuk memberikan hidayah kepada manusia tanpa ada seorang pun yang mendakwahinya. Akan tetapi takdir Allah akan berjalan di atas permukaan bumi ini dengan sebab. Dan Allah lah yang sumber penyebab, yang memberikan sebab tersebut atau yang menciptakan hasil dari sebab tersebut. Di antaranya adalah hidayah, maka dikatakan li ayyahdiyallahu bika. Dan sungguh Allah memberikan hidayah melalui perantaraanmu, menunjukkan bahwa telah kita sebutkan tadi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah walaupun seorang yang sangat dia cintai. Karena hidayah di tangan Allah. Baca di dalam Al-Quran sejarah para nabi dan rasul. Dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak sekali. Bahkan Nabi SAW sendiri yang mengalaminya. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang terbaik. Bahkan Sayyidul Khalqi Ajmain. Penghulu, pemimpin dari seluruh makhluk. Apalagi manusia. Bahkan dikatakan Khatamul Anbiya wal Mursalin. Merupakan penutup dari para Nabi dan Rasul. Dan Nabi SAW, Muhammad bin Abdullah, terbaik di dunia dan terbaik di akhirat. Tapi tetap, dan begitu hebatnya beliau menyampaikan, ya, nasihat, bahasa beliau, ya, dikatakan jawami'ul kalim. Ini adalah merupakan mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Beliau itu mengucapkan sesuatu perkataan yang di dalamnya mengandung makna yang luas, ya, mengandung makna yang penuh dengan faedah dan maslahat, dan tidak ada salah dalam mengucapkannya. Bahasanya sangat indah. Tapi tetap Rasulullah SAW tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Liyahdiyallahu bika. Kamu hanya sebagai perantara. Maka oleh sebab itu banyak para ulama atau semua para ulama mengatakan mengajak manusia kepada Allah, ke jalan Allah, kepada kebenaran, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada jalan yang lurus, kepada surga Allah. Sebenarnya ini adalah pekerjaan yang sangat mulia karena pekerjaan para nabi dan rasul. Makanya disebutkan di dalam surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan para ulama tafsir mengatakan, menjelaskan tafsir ayat ini yang telah kita bacakan dalam surah Ali Imran, kalian akan menjadi umat yang terbaik. Dengan syarat, dengan melakukan sebab, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia kepada kebaikan, dan kebaikan yang paling tinggi, yang paling besar adalah tauhid. Kebaikan yang paling besar adalah mengajak orang untuk berpegang teguh kepada sunnah. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kemudian melarang orang dari kemungkaran. Kemungkaran yang paling besar dan paling besar dosanya adalah syirik. Dan juga diantaranya ada perbuatan bid'ah yang menyelisih sunnah Nabi SAW di dalam perkara ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Tapi Allah memilihmu untuk menjadi seorang yang mengajak manusia kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang mulia. Dikatakan min wadhaifi ar-rusul wal anbiya, termasuk daripada pekerjaan yang mulia yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Alangkah mulianya kita ketika kita mengambil pekerjaan ini. Dari perantaran kita adanya orang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Baik dimulai dari keluarga kita sendiri, karena Nabi SAW juga diperintahkan oleh Allah memulai dakwah dari keluarganya sendiri. Wa andir ashiratakal aqrabin. Maka berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang paling dekat, kepada keluargamu. Begitu juga orang-orang yang di luar. Ya ayyahdiallahu bika rajulan wahidan. Maka Allah SWT lah yang memberikan hidayah. Subhanallah, Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita baca biografi hidupnya para nabi dan rasul, disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, kita tidak mendapatkan dakwah yang paling lama dan paling panjang. Ya, paling lama waktunya, paling panjang waktunya, kecuali dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Bukan waktu yang sedikit. 50 tahun lagi akan ditambah menjadi 1000 tahun satu, ya, atau 10 abad. Ya, asratu qurun. Ini luar biasa. Tetapi yang ikut Nabi Nuh dikatakan dalam riwayat hanya 80 orang. 950 tahun terus mendakwai manusia pagi, siang dan malam. Lailan wa nahar. Tidak pernah berhenti. Ya, dan tidak ada putus asa. Tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak istrinya tidak masuk ke dalam agama Islam, mati dalam keadaan kafir. Bagaimana kita mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaum Nabi Nuh, menenggelamkan mereka, semuanya mati kecuali yang berada di sampan Nabi Nuh. Yang selamat mereka adalah orang yang beriman. Dan tidak ada, anaknya pun tidak mau, bahkan sudah dibujuk oleh Nabi Nuh alaihissalam, bahkan diajak untuk naik ke kapal, tapi dia mengatakan saya bisa naik ke gunung yang lebih tinggi dari kapal tersebut. Dia tidak tahu ini kekuasaan Allah. Allah menurunkan hujan lebat dari langit, dan Allah mengeluarkan ya air begitu banyak dari mata air, dari seluruh lubang tanah, ya, dari laut, dari sungai, dari yang manapun air berkumpul, naik terus semakin banyak. Dan posisi sampan Nabi Nuh termasuk di posisi gunung yang paling tinggi. Kalau menurut akal kita nggak akan mungkin, apalagi tidak ada hujan yang lebat. Ya, tapi ini adalah perintah Allah. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal besar di atas gunung yang paling tinggi. Begitulah setelah terus keluar air tidak pernah berhenti, hujan, kemudian dari bumi, maka air terus naik sampai ke batas bawah dari sampan dari kapal Nabi Nuh tersebut, maka mulailah bergerak. Maka disitulah orang yang berada di sampan Nabi Nuh selamat. Maka orang yang tidak mengikutinya, tidak mau mengikuti ajakan atau dakwah Nabi Nuh, dia binasa, mati dalam keadaan kafir, termasuk anaknya, anak laki-lakinya, termasuk istrinya. Makanya ada ungkapan para ulama salaf terdahulu mengatakan, ya, barang siapa yang mengamalkan sunnah, maka ibaratnya adalah seperti dia berlayar masuk di sampannya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja. Apabila dia naik ke sampan Nabi Nuh, apabila dia mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia selamat. Selamat hidupnya di dunia, selamat di akhirat, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Wa man tarakaha ghariqa. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan sunnah, bahkan menolak sunnah Nabi, maka dia akan tenggelam, dia akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Dan begitulah sunnatullah, dan telah kita sebutkan tadi. Anaknya Nabi Nuh alaihissalam saja, hidayahnya di tangan Allah, bukan di tangan Nabi Nuh alaihissalam, walaupun beliau sudah 950 tahun berdakwah. Ini menunjukkan bahwa beliau mendakwahi anak dan istrinya pertama sekali. Begitu orang-orang yang di luar. Tetapi hidayah di tangan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, bapaknya, ya, kita katakan ahli dan memang satu-satunya yang paling banyak membuat patung yang disembah oleh rajanya dan disembah oleh rakyat atau oleh manusia di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah ayah Nabi Ibrahim dapat hidayah masuk ke dalam agama Islam, bertauhid? Tidak, mati dalam keadaan kafir.
Hidayah di tangan Allah. Dan contoh yang sangat jelas dari ulul azmi minar rusul, dari manusia yang terbaik, dari manusia ucapannya yang sangat hikmah, bahasanya yang sangat indah, adalah Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib yang mati dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu ungkapan li ayyahdiallahu bika menunjukkan bahwa hidayah di tangan Allah. Kamu hanya sebagai perantara. Dan disebutkan di sini walaupun hanya satu orang, rajulan wahidan, satu orang saja, maka itu adalah lebih baik, kalau kita katakan lebih baik daripada kamu mendapatkan kendaraan yang paling mewah di dunia ini. Yang mungkin kalau kita katakan kalau seperti pesawat sudah masuk harganya triliunan rupiah uang kita. Ternyata orang yang mengajak manusia kepada kebenaran, kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, lalu dia dapat hidayah, satu orang saja itu lebih baik daripada yang dia miliki harta yang paling mahal, kendaraan yang paling mewah. Tidakkah ini menjadi motivasi yang sangat kuat bagi kita semua wahai kaum muslimin dan muslimat agar kita selalu berdakwah, ya, mengajak manusia kepada Allah, hidayah di tangan Allah. Sehingga Allah SWT mengingatkan Nabi yang mulia Muhammad SAW, ya ayuhan Nabi baligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Nabi, sampaikan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepadamu. Dan di dalam ayat juga disebutkan bahwa innaka la tahdi man ahbabta. Ini Nabi SAW sendiri dikatakan sesungguhnya wahai engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, orang yang sangat engkau sayangi. Sehingga kan ini menjadi pelajaran bagi kita semua wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat tauhid dan sunnah. Tapi di sisi lain banyaknya orang-orang yang dekat dengan kita belum mendapatkan hidayah, bahkan orang tua kita, ayah ibu kita. Ibu kita yang melahirkan kita, yang bersusah payah mengurus kita sampai kita besar. Ayah kita yang sibuk pagi siang dan malam mencari nafkah demi untuk anaknya, ya, mendapatkan makan dan minum, mendapatkan dunia. Alangkah sedihnya seseorang itu begitu besarnya kasih sayang ibu dan ayah kepada seorang yang mendapatkan hidayah, tetapi orang tuanya belum mendapatkan hidayah. Tentu akan mengalirlah air mata seorang anak ketika dia melihat keadaan orang tuanya tidak taat kepada Allah, tidak salat, tidak puasa, bahkan melakukan kesyirikan. Dan ungkapan-ungkapan ini banyak kita dengar dari sahabat-sahabat kita, dari ikhwan-ikhwan kita yang sudah hijrah kepada tauhid dan sunnah, yang mereka mendapatkan masih adanya orang tua mereka yang masih keadaannya seperti itu. Bahkan mereka terbayang bagaimana kalau seandainya orang tua saya tidak salat sama sekali, dia mati kafir. Bagaimana seandainya ketika orang tua saya dia melakukan kesyirikan, bahkan syirik besar, dia tidak mau dinasihati, tidak mau bertauhid dan terus melakukan kesyirikan, bagaimana kalau dia mati? Terbayangkan oleh kita bagaimana seorang itu tidak ada batas waktunya, ya, dia kekal di dalam api neraka dan diazab dengan azab yang pedih, waliyadzubillah. Tidak terbayang oleh kita bagaimana menyakitkan dan bagaimana betul-betul, ya, penderitaan yang panjang dan tidak terputus. Bagaimana kalau itu adalah orang tua kita, ayah dan ibu kita, atau misalnya suami, dia istrinya, bagaimana, atau istrinya dia melihat suaminya dan anaknya dan orang-orang yang dia cintai. Tapi kita ingatkan bahwa mungkin dikatakan sebagai pelipur lara dari hati kita agar kita tetap, ya, dalam arti tetap kita menerima takdir Allah. Tidak larut dengan kesedihan bahwa hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk menyampaikan, sampaikan terus. Adapun hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita menasihati dengan ucapan lisan kita, dan jangan lupa juga banyak nasihat para ulama. Dan bahkan ini juga yang banyak dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan mereka meminta doa kepada Nabi karena mereka tahu doa Nabi dikabulkan agar orang tua mereka mendapatkan hidayah. Di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ibunya masuk ke dalam Islam.
Dan banyak contohnya. Doa adalah merupakan juga kekuatan yang luar biasa, bukan hanya sekedar usaha maksimal. Berdoalah selalu kepada Allah. Hidayah di tangan Allah. Doa itu merupakan kekuatan bagi seorang mukmin. Tapi kita ingat juga, jangan kita katakan saya sudah berdoa, ya. Bahkan bapak saya mati dalam keadaan tidak bertauhid, dalam keadaan tidak beragama Islam. Itu yang namanya kita beriman kepada takdir Allah, antu'mina billah, antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Kita beriman kepada Allah, kita rela, kita ridho. Kita tidak menggerutu, kita tidak marah-marah, kita tidak mendikte Allah. Ya, karena semuanya adalah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu pasti ada hikmahnya. Walaupun kita sedih. Tapi tentunya wahai kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali kita pribadi kita pertahankan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan kita keluar. Faktor-faktor yang bisa mengeluarkan orang itu dari hidayah banyak sekali. Di antaranya mungkin tidak mau menuntut ilmu lagi, merasa sudah cukup. Di antaranya mungkin berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Di antaranya mungkin adalah pengaruh daripada teman-teman yang selalu bersama dengan dia, pemikiran-pemikiran mereka, akhlak mereka. Maka perhatikan. Ketika kita banyak berdoa kepada Allah agar ditetapkan, dikokohkan di dalam hidayah, dalam ketaatan dalam agama Allah, juga kita berpikir untuk menambah pahala yang semakin banyak menjadi bekal timbangan di akhirat kita, yaitu mendakwahi seorang ke jalan ya liang lurus. Makanya disebutkan oleh Nabi SAW, ya li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka min humurin na'am. Kata si Abdul Razak, khairun laka minal ibil humri. Itu lebih baik daripada kamu mendapatkan seekor onta yang sangat mahal harganya. Karena dikatakan di negeri Arab, apalagi di zaman Nabi SAW, wa hiya anfasul amwalil Arab. Dikatakan humurun na'am atau al-ibil al-humur adalah merupakan harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang Arab. Bukan rumah. Ya, bukan duit, tetapi adalah al-ibil al-humri atau al-humur minan na'am. Yadribuna bihal masala fi nafasati syai'. Diberikan permisalan oleh orang Arab. Ini adalah merupakan sesuatu yang paling berharga. Dan Nabi SAW memberikan gambaran kepada sahabat agar mereka semangat dalam berdakwah. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini kata Syekh Abdul Razak hafizallahu taala, fadilatud da'wah ila Allah, yaitu keutamaan yang besar dakwah ila Allah, ya, mengajak manusia ke jalan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahid, dan tentunya keutamaan yang besar seseorang yang mendapatkan hidayah melalui seseorang yang mendakwahinya. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah, mudah-mudahan tentunya penjelasan ini cukup panjang dan banyak syarah dari para ulama tentang hadis yang pendek ini, tapi mengandung makna yang sangat banyak dan dalam, yang tentunya akan menghasilkan pahala yang besar, bahkan tidak pernah terputus. Ya, dan kita mengetahui bahwa seorang anak Adam meninggal in qata amalu ila min salat, di antaranya adalah ilmu yuntafa'u bi, tidak akan pernah terputus pahalanya ketika seorang itu mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ilmu agama, dan itu masuk dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Hari kaum muslimin dan muslimat, kita mengambil bagian dari dakwah ila Allah, amar ma'ruf nahi munkar, sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, sesuai dengan kapasitas keilmuan kita, dan terus belajar. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, bukan kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian dapat kita sampaikan bait syair yang telah kita bacakan dari bait syair yang ke-75 ayat 85. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus semangat menuntut ilmu agama, tidak pernah berhenti, dan juga menyampaikan ilmu yang kita dapatkan kepada kaum muslimin, kepada keluarga kita, kepada orang yang kita kenal, kepada kaum muslimin, kepada masyarakat, agar kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih berharga daripada dunia beserta isinya. Kita akhiri bahasan kita pada sore hari ini karena waktu juga yang terbatas. Tentunya tidak ada masuk pertanyaan di pesan singkat WhatsApp, maka kita
akhiri bahasan kita pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.